Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rahmawati dengan NIM 200207056, Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1C. Pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah Biomonitoring. Bagian pertama, bioindikator. Konsep bioindikator, suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambar situasi ekologi. Respon organisme terhadap pencemaran. Bentuk indikator. Yang pertama, reaksi biokimia dan fisiologi. Yang kedua, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Selanjutnya, perubahan populasi hewan dan tumbuhan secara kronologi, perubahan pada sistem maupun gabungan sistem, perubahan pada saat struktur maupun fungsi sistem, perubahan bentuk lahan dan landscape. Polutan exposure, molekular, submolekular atau organel, seluler, tisu, sistematik atau organ, organisme, population, community, ekosistem, parameter lingkungan berhubungan kuasatif atau sebab akibat, parameter biologi digunakan sebagai bioindikator parameter lingkungan. Respon organisme terhadap pencemaran. Syarat untuk memiliki organisme sebagai bioindikator, yang pertama, takson yang tinggi, harus memiliki taksonomi yang jelas, diketahui secara terperinci dan mudah didefinisikan. Status biologi jelas, peka terhadap tekanan dan perubahan lingkungan. Organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Tersebar dalam ruang dan waktu, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak ada hubungan yang kuat dengan komponen tekanan. Lingkaran putih pada gambar merupakan variabel lingkungan, mencakup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung dan oleh gangguan atau stres. Perubahan ini kemudian dapat mempengaruhi organisme, individu, populasi, dan komunitas secara keseluruhan. Cincin berwarna terluar mewakili organisme individu ikan, trout, Pteronacea salmofly, dan Pedocilium diatom. Cincin berwarna di tengah mewakili populasi organisme tersebut, dan cincin berwarna paling dalam mewakili komunitas di mana ketiga spesies hidup berdampingan. Gangguan stres dapat secara positif atau negatif mempengaruhi sumber daya energi, misalnya makanan dan cahaya. Interaksi biotik, misalnya persaingan, predasi, dan herbivora, dan sistem, misalnya percepatan air dan substrat, dan komponen konsep bioindikator 25 organisme menempel saat bertelur atau lingkungan kimia, misalnya nutrisi, Holt, dan Miller. Tipe bioindikator. Indikator lingkungan yaitu organisme yang peka terhadap lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibedakan menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, exploiter, akumulator, bioassays, organisme. Indikator ekologi, yaitu komponen yang peka terhadap tekanan lingkungan, mengidentifikasi dan merespon diwakili oleh sampel takson di habitat tersebut. Indikator keanekaragaman hayati, yaitu kelompok takson atau fungsional yang mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atas pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Organisme berdasarkan fungsinya. Menurut Setiawan 2008, bioindikator dapat dibedakan dalam 3 kelompok sebagai bioindikator. Yang pertama, indikator atau kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang.
Yang kedua, spesies uji. Tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas seperti uji umum. Uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, monitor. Menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat dan di alam, dan monitor pasif yaitu organisme monitor yang introduksi. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fitoindikator dan yang kedua zooindikator. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif berbeda. Menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya, yaitu yang pertama, indikator kepatuhan. Indikator kepatuhan misalnya atribusi populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas atau ekosistem dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, indikator diagnostik. Indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme atau biomarker. Indikator peringatan dini. Indikator peringatan dini berfokus pada tanggap cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator misalnya kerang lumut. Dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisme biologis yang berbeda. Bioindikator bagian 2. Kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan berdasarkan Odum pada tahun 1993, pedoman mengenai lingkungan yang dapat dijadikan bioindikator ada 4. Yang pertama, spesies steno atau kisaran toleransi sempit. Spesies ini baik digunakan sebagai indikator daripada spesies euri kisaran toleransi luas. Yang kedua, spesies dewasa lebih baik sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga, bukti yang cukup dibutuhkan terlebih dahulu sebelum mempercayai penampakan makhluk hidup sebagai indikator atau uji pendahuluan. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis populasi dan seluruh komunitas lebih banyak dipercaya sebagai indikator dibandingkan dengan yang hanya satu jenis tunggal. Organisme berdasarkan fungsinya. Menurut Setiawan 2008, bioindikator dapat dibedakan menjadi 3 kelompok sebagai indikator, yaitu yang pertama, indikator atau kehadiran dan absensi menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Yang kedua, spesies uji. Tanggapnya mengindikasikan permasalahan luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, monitor. Menyediakan bukti akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor ini dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam, monitor pasif organisme yang introduksi. Menurut Julianto, satu organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap atau pemancaran yang terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel atau umumnya dijumpai di lokasi pengamatan. Yang keempat, populasi tidak mengakibatkan kematian terhadap organisme yang dijadikan bioindikator. Yang kelima, organisme yang dijadikan bioindikator lebih banyak digunakan berumur panjang. Ciri-ciri bioindikator yang baik menurut Holt dan Miller. Kemampuan indikator yang baik memberikan respon yang baik, tanggapan yang menyeluruh, tanggapan proporsional, berlimpah pada umum organisme atau biota tersebut banyak dijumpai, lalu dapat dipelajari dengan baik dan secara ekonomi spesies sudah dipakai untuk kepentingan untuk kepentingan lain. Kriteria yang baik untuk evaluasi bioindikator, merespon gangguan pada skala yang ada, mobilitas terbatas, sensitivitas terhadap fragmentasi, respon adanya gangguan, variabilitas respon rendah, pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami, taksonomi yang jelas. Kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang pertama, dengan teknik umum, bioindikator menambah komponen temporal sesuai rentang kehidupan suatu organisme baik masa lalu atau masa depan. Yang kedua, manfaat bioindikator. Bioindikator dapat digunakan pada bagian skala atau sebagai evaluasi kesehatan pada ekosistem tertentu. Sensitivitas bioindikator sebagai sinyal peringatan. Bioindikator dapat memberikan informasi kelanjutan yang tidak berkelanjutan secara biologis. Yang ketiga, kerugian bioindikator. Tidak dapat memberikan variabilitas alami dari perubahan karena manusia. Kemampuan bioindikator tergantung pada skala. Spesies bioindikator memiliki persyaratan habitat yang berbeda di tiap ekosistem. Yang kedua, bioindikator kualitas air bagian 1.
Pengantar, biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama plankton, yang kedua nekton, yang ketiga neuston, yang keempat porifiton, dan yang keempat microbenthos. Bioindikator kualitas air bagian 1. Sistem perairan mengandung skala 10% spesies fauna di bumi dan selama ini memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia. Namun berbagai aktivitas manusia telah mempengaruhi sumber daya air secara struktural dan fungsional sehingga mengurangi kemungkinan penggunaannya. Pengelompokan spesies indikator ada 5 kelompok, yaitu yang pertama sentinel, yang kedua detektor, yang ketiga eksploitor, yang keempat akumulator, dan yang keempat organisme. Macam-macam kelas air. Yang pertama, air kelas 1 adalah air bersifat bersih, tidak berbau dan berbagai sebagai air minum. Air kelas kedua adalah air yang dapat sebagai air minum secara pos tertentu untuk mandi dan berenang. Air kelas 3 adalah air yang berlumpur dan berwarna coklat kuningan. Air yang keempat, air kelas 4 adalah air yang tercemar serius dan jika berenang dapat menyebabkan gangguan atau penyakit kulit. Air yang kelima adalah air yang sangat tercemar sehingga tidak ada organisme yang hidup. Ini merupakan klasifikasi kelas air dan bioindikatornya. Pada kelas pertama, air bersifat bersih, tidak berbau dan bisa untuk diminum. Itu tertera pada gambar yang pertama, yaitu pada kelas 1 blow indikator. Ada ikan lenox, fresh whale shrimp, stonefly, planaria, dan freshwater crayfish. Pada kelas kedua bisa dilihat ada berbagai macam organisme atau makhluk hidup. Selanjutnya plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air yang khususnya kondisi danau. Plankton juga memiliki peran penting dalam permasalahan organik, pemburukan biologis, tetapi jika populasi plankton terlalu besar, ini menciptakan masalah lain dalam mengelola badan air. Jenis-jenis plankton yang pertama ada phytoplankton dan ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air. Mereka adalah perenang yang buruk. Sebaliknya, mengandalkan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakterioplankton atau detritus. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Mereka juga memainkan peran penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Pengambilan sampel fitoplankton mengikuti badan penelitian, yaitu menggunakan jaring plankton ukuran 25 atau dapat pula menggunakan ukuran 250 mSh. Sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberikan formalin 4%. Selanjutnya dilakukan analisis laboratorium. Selain pengambilan sampel fitoplankton, juga dilakukan pengukuran kualitas air menggunakan water checker. Porifiton. Komunitas porifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Porifiton adalah jenis agregat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta memiliki organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen. Porifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Porifitor mirip lapisan lendir dari perairan yang berwarna coklat atau hijau. Porifitor sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, bioindikator kualitas air bagian 2. Makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologis suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air. Sifat-sifat makroinvertebrata yaitu sensitif terhadap perubahan kualitas air, ditemukan hampir di semua perairan, terdiri dari banyak jenis serta merespon
berbeda pada gangguan yang berbeda pula, bergerak secara terbatas, mengakumulasi racun pada tubuhnya, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata. Yang pertama, kehadirannya sangat dipengaruhi musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan air, substrat dasar sungai, keberadaan pusat dan genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutup vegetasi dan tebing sungai, kandungan unsur hara dan konsentrasi oksigen terlalu dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata. Makrobentos. Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat perairan atau bagian permukaan atau epifauna di dalam sedimen dasar atau infauna. Menurut Sinaga 2009, berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam yang pertama, jenis tanah bakar pencemaran, misalnya cacing tubifax, maskulin sp, dan sidium sp. Yang kedua, jenis lebih bersih, misalnya siput senang arus, bryozoa, krustasea, serta serangga perairan. Jenis hanya senang bersih, misalnya siput Vivinatidea dan Amnicolidea, serta beberapa jenis serangga dalam fase larva dan nimfa. Mikrofita atau tumbuhan air. Mikrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Contoh metode penelitian berdasarkan water detective atau WFA. Banyak metode mikrofita digunakan untuk menilai suatu trofik badan air di Eropa, misalnya Microphyta Index atau MI danau dan The Trophic Index of Microphyta Stream sungai di Jerman. Yang kedua, Huisman of Fresco Models, model HOV. Huisman of Fresco Models adalah salah satu set hierarki dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditunjukkan untuk menyesuaikan kurva respon spesial suatu bentuk pada gradien lingkungan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Menurut Ville 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai bioindikator kesehatan lingkungan yaitu yang pertama, ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang. Yang kedua, ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat trofik. Yang ketiga, ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia. Yang keempat, ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Yang kelima, penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air bisa dicirikan dengan istilah perikanan, misalnya air dingin, air hangat, olahraga, dan hijau. Yang keenam, ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Beberapa contoh metodenya. Yang pertama, indeks hepatosomatik, yang kedua indeks gonadosomatik, yang ketiga faktor kondisi atau condition factor adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu. Yang pertama, pengambilan sampel lapangan atau field sampling. Tujuan utama dari koleksi ikan adalah untuk mendapatkan sampel dengan spesies dan kelimpahan perwakilan. Yang kedua, electrofishing, yaitu ikan ditangkap terutama dengan peralatan electrofishing menggunakan output arus searah. Yang ketiga, pengelolaan sampel. Yang keempat, pengukuran parameter fisik dan kimia. Yang kelima, yaitu penilaian habitat. Penilaian habitat dilakukan di setiap lokasi pengambilan sampel. Yang keenam, menghitung IBI. Setelah ikan dari setiap koleksi sampel telah diidentifikasi, dihitung dan diperiksa untuk penyakit dan anomalnya dan dicatat beberapa biometrik digunakan untuk mengevaluasi integritas biologis. Analisis kumpulan ikan dilakukan menggunakan modifikasi IBI.
Selanjutnya yaitu bioindikator kualitas tanah. Hewan tanah. Yang pertama, invertebrata. Menurut Fontenay et al. 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A, Isopoda, Colembola, dan Diploda. Arthropoda tanah ini kelompok hewan Saprophagous, yaitu Isopoda. Colembola dan Arthropoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan sekitar tanah atau prevensi penghindaran dan atau aktivasi. Akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh dan biokimia cytogly stress biomarker cacing tanah. Yang kedua, nematoda. Nematoda memiliki sifat yaitu respon terhadap pencemaran, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel. Sifat tanah misalnya kriptobiosis akan inaktif bila di lingkungan tidak mendukung. Ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutuskan siklus air dan hara sehingga merusak tumbuhan dan menggunakan produktivitas. Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik. Nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi, jenis, dan makanannya. Berdasarkan jenis makanan atau mangsa, nematoda terdiri 6 kelompok, yaitu yang pertama pemangsa algae atau lumut atau moss feeder, yang kedua pemangsa jamur atau fungal feeder, yang ketiga pemangsa bakteri atau bacterial feeder, yang keempat predator, kelima parasit pada serangga, keenam parasit pada tumbuhan. Yang kedua ulat buta Rhamphotiphilos biramius. Ular buta jenis Rhamphotiphilos biramius hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Rhamphotiphilos biramius sangat kecil menjadi indikator bahwa nilai indikator air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, gonotoksik, dan mutagenik bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif. Mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan, yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukariota, dengan demikian struktur dan organisme selularnya mirip dengan manusia. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi gonotoksik. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang ke-8 dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. Yang ke-9, penelitian telah menunjukkan kolerasi dengan uji sitogenik pada manusia. Yang ke-10 dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolik atau mutagenik. Yang ke-11, studi gonosisitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dan dalam tes agen karsinogenik. Yang keempat, bioindikator kualitas udara. Pengantar. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang konsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan.
Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun, pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia termasuk produksi industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan sarana transportasi. Beberapa polutan udara yang umum adalah SO2, partikel tersuspensi terutama NOx, CO, VOC atau volatile organic compounds atau senyawa organik volatil, logam berat, zat radioaktif, oksida fotokimia, dan lain-lain. Yang kedua, lincen. Lincen adalah gabungan bakteri Cyanobacterium dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lincen adalah seperti kerak sehingga disebut lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Yang pertama, keuntungan menggunakan lincen sebagai bioindikator. Berbagai keuntungan penggunaan lincen, yaitu banyak spesies lincen memiliki rentang geografis yang sangat luas. Morfologi lincen tidak bervariasi dan musim. Lincen biasanya berumur panjang. Pertukaran air dan gas di seluruh talus lincen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Lincen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan, rembesan air di atas permukaan substrat atmosfer dan sebagai nutrisi lain yang sangat encer. Dengan demikian, kandungan jaringan mereka sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminan. Lincen tidak memiliki jaringan pelindung dan jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Yang kedua, metode pengukuran respon lincen terhadap polusi udara. Menurut Sel dan Kudu 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lincen terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta, karakteristik, dan spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi semacam ini biasanya dilakukan sekitar sumber kontaminan yang ada atau yang diproyeksikan, dengan beban polutan yang diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber. Studi gradien lebih jauh dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama dengan memetakan semua spesies yang ada di suatu area. Pemetaan kualitas udara di suatu area dapat dilakukan dengan mengikuti metode Index of Atmospheric Purity atau IAP berdasarkan jumlah N, frekuensi F, dan toleransi kehadiran lumut di daerah yang diteliti. IAP dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. IAP sama dengan sigma FI. Keterangan di mana F adalah frekuensi maksimal 10 dari setiap spesies ke I, dihitung dengan jumlah persegi panjang dalam satu kotak. Kotaknya adalah dari dimensi 30 x 50 cm, masing-masing di mana suatu proses tertentu muncul. B. Penggunaan metode transplantasi. Tali dan lincen ditransplantasikan pada substrat yang sesuai dengan daerah yang tercemar. Sampel diambil secara berkala dan diamati kerusakan apapun. Metode ini digunakan dalam studi bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan, retensi, lokalisasi, dan pelepasan toleransi toksisitas polutan. C. Studi fumigasi. Studi fumigasi sering dilakukan untuk mengetahui polutan spesifikasi di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali. Studi fumigasi melibatkan pengukuran variabel respon seperti fisiologi dan yang dipilih. Proses kepekaan meliputi aktivitas ketidakseimbangan K+, fotosintesis, dan status pigmen pernapasan. Yang D. Pengukuran sizing up lincen. Ukuran lincen adalah indikator kualitas udara yang baik tergantung pada usia dan jumlah sinar matahari. Asumsi standar kondisi untuk pertumbuhan data dapat digunakan untuk penentuan udara kualitas.
Yang ketiga, lincen sebagai bioindikator pencemaran logam. Lincen dianggap sebagai biomonitor yang paling andal untuk karakteristik fisiologi, morfologi, dan anatomi spesifik mereka. Perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies lincen epipilik yang sensitif terhadap pencemaran udara. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang harusnya memiliki cukup spesies lincen untuk memantau polusi udara. Yang keempat, Birovita. Birovita adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskulandran sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Birovita tidak begitu terpolarisasi. Sebagai tanaman vaskular, Birovita tumbuh di berbagai habitat terutama di tempat lembab, di tanah batu, batang dan ranting pohon, dan batang pohon yang jatuh. Ada dua jenis Birovita seperti respon terhadap polusi, yaitu yang pertama, sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan dihadapkan sejumlah kecil polutan. Yang kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode pemantauan. Untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh Bryophyta epiphyt, beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai studi in situ. Yang A, metode survei. Metode ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu atau spesies. Perubahan ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Survei dan perbandingan komunitas Bryophyta dari lokasi yang berbeda menunjukkan kuantitas polusi atau stres pada organisme. Yang B, metode transplantasi. Spesies Bryophyta ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang tidak tercemar ke kondisi lingkungan secara ekologis. Transplantasi dapat dilakukan dengan mengikuti 3 cara, yaitu yang pertama, transplantasi di tanah. Bryophyta ditumbuhkan di petak-petak kecil yang disiapkan di tanah pada tempat yang pencemaran terpilih, dan beberapa titik petak yang tidak tercemar ditempatkan sebagai kontrol. Yang kedua, metode kantung moss. Kantung kain ukuran 20 x 20 cm disiapkan dengan jumlah Bryophyta yang sama. Kantung-kantung ini digantung di berbagai lokasi. Yang ketiga, bryometer. Ini digunakan kotak tempat Bryophyta ditanam dan di ruang lembab dengan substrat asli. Kotak ini memiliki sisi transparan yang dibuat dari kaca tipis, diberi lubang sehingga udara cahaya dapat melewati tanaman di dalam kotak. C. Metode fitososiologikal. Perubahan fitososiologikal secara berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam Index of Atmospheric Purity atau IAP. Pada metode ini, Bryophyta yang tumbuh di kulit pohon diperiksa sepanjang garis dan transek garis yang memiliki gradien polusi. Studi tentang frekuensi dan kelimpahan spesies dilakukan melalui sejumlah transek tersebar di segala arah dengan jarak yang semakin jauh dari sumber pencemaran. Menurut Givondapien et al. 2010, nilai IAP dapat ditentukan dengan menerapkan rumus berikut. IAP sama dengan sigma 1 N Q kali F per 10. Keterangan N adalah jumlah total kehadiran spesies di suatu tempat, F adalah frekuensi penutupan spesies di setiap tempat, Q adalah faktor resisten, dan yang D, metode ekofisiologis. Pada metode ini, Bryophyta terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi, atau tanaman dapat dikultur dalam medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam berat yang berbeda. Yang kelima, Pteridophyta. Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas hutan. Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Berikut ini merupakan contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Pellerin.
Selama pengambilan sampel di hutan, koordinasi geografis dari semua titik pengambilan sampel Pteridophyta ditandai menggunakan perangkat GPS. Penutupan total Pteridophyta di setiap situs diperkirakan secara kasar untuk area seluas 100 meter persegi berdasarkan 3 kelas, yaitu 0,1 sampai 15%, 16 sampai 50%, dan 51 sampai 100%. Di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 meter kali 10 meter. Pada setiap plot, kita perlu mencatat kehadiran semua spesies Pteridophyta. Kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas. Pengukuran diameter setinggi dada, presentase keterbukaan kanopi dihitung dengan rata-rata 4 bacaan dari sebuah densiometer bola model Lemonsi, satu dari setiap sudut plot. Proporsi batu di permukaan dasar hutan diperkirakan secara visual dan sampel tanah dikumpulkan di laboratorium. Sampel tanah dikeringkan dan diangin-anginkan dan disaring. Besarnya pH tanah dan konduktivitas listrik ditentukan dalam 1:10 suspensi tanah atau air menggunakan pH Orion atau konduktivitas meter bintang 4, dan kita juga memperkirakan indeks kelembapan relatif. Yang keenam, tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan di sekitarnya. Di setiap komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas. Tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Yang kedua, lebah madu sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan dengan jumlah dan toksisitas yang sering melebihi kapasitas homeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Oleh karena itu, analisis sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah yang mendesak. Yang ketujuh, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. A. Pengukuran air polutan tolerance index atau APTI pada tumbuhan. Salah satu yang dapat diukur adalah air pollutant tolerance index atau APTI dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting pada daun, yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askarbat. B. Memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman. Daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan konsentrasi daerah tersebut. Yang C. Analisis oleh tree ring atau lingkaran pohon atau lingkaran tahun. Lingkaran pohon dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkaran pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Juga bahan lingkaran ditentukan oleh X-ray, situasi polusi, tahun proporsi polusi serius dari kayu kecil. Yang D. Metode pemantauan lainnya. Perubahan fotosintesis dan indeks fisiologi lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer, seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil. Terima kasih. Mungkin cukup sekian video review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.